Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Arianto dengan nomor induk 860444604 dari UPBJJ Universitas Terbuka Jakarta. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul Praktikum Simbiosis dengan tujuan mengidentifikasi simbiosis parasitisme, mutualisme, dan komensalisme di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita lanjutkan ke video, kita cari tahu dulu apa itu simbiosis. Simbiosis adalah suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu. Simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu parasitisme, suatu hubungan di antara dua spesies atau organisme di mana satu spesies mendapatkan keuntungan, sedangkan spesies lainnya dirugikan. Dua, mutualisme, hidup bersama di antara dua spesies makhluk hidup, di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Tiga, komensalisme, suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Simbiosis komensalisme antara pohon palem dan pakis adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Pakis atau tumbuhan paku sering tumbuh menempel di batang atau sela-sela daun pohon palem. Pakis mendapat keuntungan berupa tempat hidup untuk menumpang, akses cahaya matahari yang lebih baik, kelembaban yang cocok. Sementara pohon palem tidak dirugikan karena pakis tidak mengambil nutrisi dari dalam tubuhnya, hanya menempel di permukaan. Pakis juga dikenal sebagai tanaman udara. Mereka mendapatkan kelembaban dan nutrisi dari udara, hujan, dan puing-puing yang menumpuk di sekitar mereka. Jadi hubungan ini disebut komensalisme karena pakis diuntungkan sedangkan pohon palem tidak terpengaruh apapun. Simbiosis mutualisme antara lebah dan bunga adalah hubungan saling menguntungkan bagi kedua makhluk hidup tersebut. Lebah mendapatkan nektar atau madu dari bunga sebagai sumber makanan, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Karena serbuk sari atau polen yang menempel pada tubuh lebah akan berpindah ke bunga lain. Akibatnya, lebah bisa bertahan hidup karena mendapat makanan dan bunga dapat berkembang biak karena terjadi penyerbukan. Jadi, kedua-duanya sama-sama diuntungkan. Hubungan antara manusia dan nyamuk termasuk simbiosis parasitisme. Nyamuk, terutama nyamuk betina, menghisap darah manusia untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkan dalam proses reproduksi. Nyamuk diuntungkan karena mendapatkan makanan, sementara manusia dirugikan karena satu, kehilangan darah meskipun sedikit, dua, bisa mengalami gatal atau iritasi, tiga, berisiko tertular penyakit seperti malaria, demam berdarah, atau cikungunya. Jadi, karena satu pihak diuntungkan, yaitu nyamuk, dan pihak lain dirugikan, yaitu manusia, hubungan ini disebut parasitisme. Jadi, kesimpulannya yaitu dalam ekosistem makhluk hidup saling berinteraksi dengan berbagai cara. Bentuk hubungan tersebut bisa saling menguntungkan, disebut mutualisme, tidak saling mempengaruhi disebut komensalisme, atau merugikan salah satu pihak disebut parasitisme. Jadi, itu kesimpulan praktik simbiosis saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.